Kitab suci Ibrani yang dikenal oleh umat Kristen sebagai Perjanjian Lama berlatar di tanah yang disebut Kanaan. Tanah kuno ini yang meliputi wilayah Israel dan Palestina saat ini memiliki arti penting bagi orang Yahudi dan Kristen. Alkitab menggambarkan Kanaan sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Janji ini yang diceritakan dalam kitab Kejadian menjadi dasar klaim bangsa Israel atas tanah tersebut. Kanaan digambarkan sebagai tanah yang subur dan makmur, diibaratkan seperti tanah yang berlimpah susu dan madu. Kisah Alkitab menceritakan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, dipimpin oleh Musa. Kisah Eksodus, yaitu pelarian dari perbudakan di Mesir, merupakan inti dari identitas Yahudi dan telah bergema di hati orang-orang tertindas sepanjang sejarah. Di Kanaanlah bangsa Israel mendirikan kerajaan mereka dan membangun bait suci pertama di Yerusalem, yang semakin memperkuat makna religius tanah tersebut. Alkitab menceritakan kisah berbagai leluhur dan nabi yang memainkan peran penting dalam sejarah Israel dan hubungannya dengan Kanaan. Abraham yang dihormati oleh orang Yahudi, Kristen, dan Muslim, dianggap sebagai bapak monoteisme dan dikatakan telah membuat perjanjian dengan Tuhan di Kanaan. Cucunya Yakub, yang kemudian berganti nama menjadi Israel, memiliki 12 putra yang menjadi nenek moyang dari 12 suku Israel. Musa, yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dihormati sebagai pemberi hukum dan nabi. Ia menerima 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai, sebuah peristiwa penting dalam pembentukan hukum dan praktik keagamaan Israel. Para nabi seperti Elia, Yesaya, dan Yeremia sering menyampaikan pesan-pesan keadilan sosial dan memperingatkan terhadap penyembahan berhala dan ketidakadilan. Kisah Alkitab menceritakan periode persatuan dan perpecahan di antara bangsa Israel. Setelah periode hakim, bangsa Israel mendirikan kerajaan, dengan Raja Saul sebagai penguasa pertama mereka. Raja Daud, penerus Saul, menyatukan 12 suku dan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya. Putranya Raja Salomo membangun bait suci pertama di Yerusalem, sebuah bangunan megah yang menjadi pusat ibadah bagi bangsa Israel. Namun setelah kematian Salomo, kerajaan itu terbagi menjadi dua, Israel di utara dan Yehuda di selatan. Perpecahan ini menyebabkan konflik dan persaingan yang pada akhirnya melemahkan bangsa Israel. Alkitab juga menceritakan konflik antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa tetangga, seperti orang Filistin, Kanaan, dan Asyur. Kisah Alkitab tentang hubungan Israel kuno dengan tanah Kanaan terus bergema di zaman modern. Kisah para leluhur, Eksodus, dan kerajaan Daud tertanam kuat dalam identitas agama dan budaya orang Israel dan Palestina. Tanah itu sendiri, khususnya kota Yerusalem, memiliki makna religius yang sangat besar bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Narasi Alkitab, dengan tema-tema pengasingan, kepulangan, dan janji tanah air, telah memengaruhi perspektif kedua belah pihak dalam konflik Israel-Palestina. Memahami kompleksitas sejarah dan agama yang tertanam dalam narasi Alkitab sangat penting untuk menavigasi isu-isu sensitif dan seringkali kontroversial seputar hubungan antara Israel dan Palestina.